Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Wulan Fitriah dari Prodi PGSD semester 3 ingin memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, pada pembahasan materi kali ini ada 3. Yang pertama itu pengertian pertumbuhan, yang kedua pengertian perkembangan, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apakah kalian menyadari bahwa ada perubahan dalam diri kalian, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan? Karena pada awalnya manusia itu berukuran kecil, seiring berjalannya waktu, manusia akan mengalami pertumbuhan yang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Manusia pada mulanya itu seorang bayi yang lama-kelamaan tumbuh menjadi lebih besar. Selain itu, manusia juga akan semakin pintar dan lincah. Materi yang pertama itu ada pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan berubahnya organ tubuh atau bagian tubuh, seperti bertambahnya tinggi atau berat. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya, seorang bayi yang baru lahir, berat badannya sekitar 2-3 kg. Tinggi badannya hanya 30-50 cm. Ketika ia beranjak usia 7 tahun, maka berat badannya akan bertambah menjadi 20 kg. Tinggi badannya menjadi 120 cm. Begitupun ketika menjadi orang dewasa, maka berat badannya pun akan bertambah. Materi selanjutnya itu ada pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses menuju kedewasaan atau pematangan fisik, emosi, dan pikiran, seperti bertambahnya kepintaran pada manusia. Perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Contohnya itu seperti seorang bayi yang dulunya hanya bisa menggerakkan tangannya, kemudian ia bisa memegang mainan, bisa merangkak, dan bisa berdiri. Atau contoh lainnya itu seorang bayi yang tidak bisa mengatur emosinya, tapi karena mengalami perkembangan, seiring berjalannya waktu, ia akan bisa mengatur emosinya sendiri. Materi yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktor yang pertama itu ada keturunan. Gen sangat mempengaruhi karakteristik fisik pada anak, mulai dari tinggi badan, postur tubuh, warna mata, tekstur rambut, hingga bakat dan kecerdasan. Misalnya, seorang ibu yang memiliki bakat menyanyi, maka kemungkinan besar anaknya pun akan bisa bernyanyi. Atau seorang ayah yang memiliki rambut keriting, maka kemungkinan besar anaknya pun akan berambut keriting. Faktor yang kedua itu ada makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan sehat yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat itu dibutuhkan untuk tenaga bagi manusia. Yang kedua itu ada lauk pauk. Lauk pauk di sini mengandung protein dan lemak, biasanya untuk membangun tubuh. Yang ketiga itu ada sayuran. Sayuran mengandung vitamin yang mencegah penyakit. Yang keempat ada buah-buahan. Buah-buahan mengandung vitamin dan mineral. Nah, makanan bergizi seimbang tadi akan lebih sempurna jika kita meminum susu, karena susu dapat menyempurnakan atau menutupi kekurangan gizi-gizi dari makanan yang tadi. Faktor yang ketiga itu adalah istirahat yang cukup.
istirahat yang paling baik adalah tidur, karena ketika kita tidur, tubuh kita akan beristirahat. Maka ketika kita bangun, tubuh akan menjadi lebih segar. Tidur yang baik untuk anak-anak adalah 8 jam. Selain tidur, istirahat yang cukup juga bisa dengan bersantai sambil mendengarkan musik, menonton film-film lucu, atau membaca cerita-cerita lucu, atau bermain dengan ringan. Faktor yang keempat ada rekreasi. Rekreasi bertujuan untuk menyegarkan badan dan pikiran kita dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Rekreasi tidak perlu mengeluarkan biaya mahal loh, seperti piknik di halaman, mengunjungi saudara, atau memancing. Baik, faktor yang terakhir itu ada olahraga. Olahraga itu sangat berdampak baik terhadap tubuh kita, apalagi seorang anak yang masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketika kita habis olahraga, maka tubuh akan menjadi segar dan sehat. Banyak dampak positif dari olahraga, misalnya nafsu makan bertambah, tubuh juga akan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap penyakit, kemudian peredaran darah menjadi lancar, dan juga sirkulasi zat yang ada dalam tubuh menjadi cepat dan lancar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.